Ujian praktek ilmu pengetahuan sosial oleh kelompok 8 dari kelas 9A. Nama anggota: 1. Adik Aziabah Azahra, nomor ujian 001. 2. Devika Puspa Adelia, nomor ujian 009. Daftar isi. A. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. 1. Pengertian APEC. 2. Logo APEC. 3. Sejarah APEC. 4. Tokoh pendiri APEC. 5. Tujuan APEC. 6. Keanggotaan APEC. 7. Yang sudah dilakukan APEC. B. G20 Group of 20. 1. Pengertian G20. 2. Sejarah G20. 3. Tokoh pendiri G20. 4. Logo G20. 5. Tujuan G20. 6. Keanggotaan G20. 7. Manfaat G20 bagi Indonesia. A. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. 1. Pengertian APEC. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 untuk meningkatkan kerjasama di kawasan Asia Pasifik. APEC merupakan organisasi internasional non-politis yang mendorong pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan. 2. Gambar logo APEC. Berikut ini adalah gambar logo APEC. Logo APEC berbentuk oval dengan peta dunia bagian Asia Pasifik di tengahnya. 2. Penjelasan logo APEC. Lambang APEC memiliki arti yaitu separuh dunia di Pasifik menunjukkan keanggotaan APEC. Warna biru dan hijau menjadi simbol aspirasi masyarakat di Asia Pasifik terhadap kehidupan yang sehat dan sejahtera. Sementara warna putih melambangkan stabilitas dan perdamaian. 3. Sejarah APEC. APEC dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas di kawasan itu. Gagasan APEC pertama kali diutarakan oleh Bob Hawke, Perdana Menteri Australia yang berpidato di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 31 Januari 1989. 10 bulan kemudian, 12 negara Asia Pasifik bertemu di Canberra untuk mendirikan APEC. Pertemuan pertama diadakan di Canberra, Australia pada November 1989. Pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia menetapkan tujuan APEC untuk mencapai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. APEC bermarkas di Singapura. 3. Sejarah APEC. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik didirikan pada Desember 1989 dalam suatu pertemuan tingkat menteri di Canberra, Australia. Pendiri APEC awalnya berjumlah 12 negara dan kini anggotanya telah mencapai 21 negara. 4. Tokoh pendiri APEC. Bob Hawke atau Robert James Lee Hawke, Perdana Menteri Australia. Ia mengusulkan pembentukan APEC dalam pidatonya di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 31 Januari 1989. 5. Tujuan APEC. APEC bertujuan menciptakan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat di kawasan tersebut dengan mendorong pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, aman, dan mempercepat integrasi ekonomi regional. Kata ekonomi digunakan untuk menggambarkan proses kerjasama APEC berkaitan dengan isu-isu perdagangan dan ekonomi. 6. Keanggotaan APEC. APEC beranggotakan negara Australia, Jepang, Rusia, Brunei Darussalam, Republik Korea, Singapura, Kanada, Malaysia, Taiwan, Chili, Meksiko, Thailand, Tiongkok, Selandia Baru, Vietnam, Hong Kong, Papua Nugini, Amerika Serikat, Peru, Indonesia, dan Filipina.
7. Yang sudah dilakukan APEC. Yang sudah dilakukan APEC antara lain 1. Mobilitas barang, jasa, investasi, dan orang dengan mudah melintasi perbatasan antar negara. 2. Memfasilitasi perdagangan melalui prosedur bea cukai yang lebih cepat di perbatasan. 3. Iklim bisnis yang lebih menguntungkan di dalam negeri. 4. Menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh kawasan. Suatu produk dapat diekspor dengan lebih mudah dengan standar yang sama. B. G20 Group of 20. 1. Pengertian G20. The Group of 20 atau G20 adalah forum kelompok gabungan dari negara-negara maju atau G7 dengan kelompok representatif negara-negara berkembang yang terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa. G20 merupakan forum global yang membahas isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional. 2. Sejarah G20. G20 muncul pada tahun 1999 setelah krisis moneter menimpa Asia. Krisis ini mendasari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7 antara lain negara Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis untuk menyelenggarakan forum diskusi membahas isu moneter internasional. G20 adalah respon atas kegagalan G7 yang didirikan pada tahun 1999 dan pengukuhannya pada 15–16 Desember 1999 di Berlin dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1997. 3. Tokoh pendiri G20. G20 terbentuk karena masukan dari para menteri keuangan di G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. 4. Logo G20. Berikut ini adalah gambar logo G20 Indonesia pada tahun 2022. Logo G20 Indonesia pada tahun 2022 memiliki filosofi yang menggambarkan semangat pemulihan dunia, inklusivitas, dan kepedulian lingkungan. Logo ini juga mencerminkan identitas bangsa Indonesia. 5. Tujuan G20. Tujuan G20 antara lain 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi. 2. Berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak dengan mempromosikan berbagai kerjasama. 3. Mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. 4. Memperkuat sistem keuangan internasional. 5. Meningkatkan kerjasama dan isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. 6. Keanggotaan G20. Negara-negara anggota G20 ada 20 negara antara lain negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. 6. Keanggotaan G20. Gambar ini adalah para pemimpin masing-masing negara G20. 7. Manfaat bagi Indonesia. Pada tanggal 14–15 November 2022, Indonesia memimpin KTT G20 di Bali mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. 7. Manfaat bagi Indonesia. Manfaat G20 bagi Indonesia antara lain 1. Bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia serta merepresentasikan negara berkembang lainnya. 2. Bernilai tambah bagi pemulihan Indonesia baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.
3. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. 4. Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you again.